Assalamualaikum. Hai anak-anak. Bertemu lagi dengan Bu Anita di video kali ini. Ibu harap kabar kalian selalu sehat dan tetap semangat. Nah anak-anak, kira-kira di video kali ini Bu Anita akan membahas tentang apa ya? Bu Anita akan membahas mengenai puisi dan ciri-cirinya. Namun, sebelum kita membahas mengenai puisi dan ciri-cirinya, kita berdoa dulu yuk. Berdoa silakan dimulai. Berdoa selesai. Apakah kalian pernah membaca puisi? Puisi biasanya dituliskan dengan kata-kata yang indah. Di video kali ini, kita sama-sama mencari tahu yuk tentang pengertian puisi, ciri-ciri puisi, bagaimana langkah-langkah membuat puisi, dan bagaimana cara membaca puisi. Let's go! Sekarang kita membahas mengenai pengertian dari puisi. Puisi adalah karya sastra yang berisi curahan perasaan penyair tentang apa yang dilihat, dirasa, dan dipikirkan, lalu dituangkan menggunakan kata-kata. Sekarang kita membahas mengenai ciri-ciri puisi. Puisi pasti memiliki yang namanya baris. Dalam setiap baris bisa terdiri dari satu kata saja atau beberapa kata. Lalu puisi juga memiliki bait. Bait adalah gabungan dari beberapa baris yang tersusun secara harmonis atau sesuai. Berikutnya, puisi biasanya memiliki rima. Rima adalah pengulangan huruf vokal tertentu pada kata terakhir di setiap baris puisi. Dan puisi juga memiliki irama. Irama adalah panjang pendeknya bunyi saat dibacakan serta kemerduan bunyi. Nah anak-anak, coba perhatikan contoh puisi berikut. Puisi tersebut berjudul Cita-Cita. Pengarangnya adalah Frida. Yang di dalam kotak merah adalah baris. Gabungan 3 baris pertama membentuk bait 1. Gabungan 3 baris berikutnya membentuk bait 2. Coba kalian amati huruf vokal yang terdapat pada bagian akhir setiap baris. Dari ke-6 baris dalam puisi tersebut, terlihat bahwa semuanya berakhiran huruf vokal A, yang artinya memiliki rima yang sama. Rima yang sama biasanya disebut rima A. Jenis rima ada bermacam-macam. Sekarang kita mengenal berbagai jenis rima. Jenis rima yang pertama adalah jenis rima A. Apa yang dimaksud dengan jenis rima A? Jenis rima ini berakhiran bunyi huruf vokal yang sama. Tidak harus diakhiri dengan bunyi huruf vokal A saja. Namun bisa juga diakhiri dengan bunyi huruf vokal lainnya seperti I, U, E, dan O. Lihat contoh berikut. Walaupun diakhiri dengan huruf vokal I, namun tetap disebut memiliki jenis rima A. Jenis rima yang berikutnya adalah jenis rima AB. Jenis rima AB memiliki ciri baris ke-1 berakhiran bunyi huruf vokal yang sama dengan baris ketiga. Baris kedua berakhiran bunyi huruf vokal yang sama dengan baris keempat, berselang-seling. Seperti di contoh berikut,
Di sini diakhiri dengan huruf vokal I, U, I, U. Lalu jenis rima yang berikutnya adalah A, A, B, B. Jenis rima A, A, B, B memiliki ciri baris ke-1 dan ke-2 berakhiran bunyi huruf vokal yang sama. Baris ke-3 dan ke-4 berakhiran bunyi huruf vokal yang sama namun berbeda dengan baris ke-1 dan ke-2, seperti contoh berikut. Dan jenis rima yang terakhir adalah A, B, B, A. Kamu dapat melihat pada contoh berikut. Nah, sekarang kalian sudah tahu kan jenis rima dari puisi? Sekarang, bagaimana sih langkah-langkah membuat puisi? Yang pertama, kita perlu menentukan tema puisi agar lebih mudah untuk menentukan apa yang akan ditulis. Misalnya, puisi bertema cita-cita, bertema keluarga, bertema persahabatan, bertema hewan kesayangan, dan masih banyak lagi tema-tema lainnya. Setelah menentukan tema, pilihlah kata-kata yang sesuai dengan tema. Gunakan kata yang bermakna positif dan santun. Setelah itu, tuliskan perasaan dan imajinasimu. Pilihlah kalimat yang indah dan bermakna ketika menulis, agar perasaan atau pikiran yang kita curahkan dapat dipahami oleh pembaca. Sekarang kita mempelajari bagaimana cara menceritakan kembali isi puisi. Yang pertama, kita harus membaca puisi secara utuh. Kita membaca puisi secara utuh untuk menentukan makna yang terdapat dalam tiap bait. Setelah itu, gabungkan seluruh makna lalu simpulkan. Sekarang kalian perhatikan contoh puisi tersebut. Puisi tersebut memiliki tema cita-cita. Lihat di sini, bait pertama menceritakan tentang seorang anak yang memikirkan akan menjadi apa di masa depan. Bait kedua menceritakan tentang seorang anak yang bercita-cita menjadi pembaca berita. Secara keseluruhan, puisi tersebut menceritakan tentang seorang anak yang memiliki masa depannya dan menemukan cita-citanya sebagai pembaca berita. Lalu, bagaimana langkah-langkah agar kita dapat membaca puisi dengan benar? Yang pertama, kita harus memahami dulu isi puisi tersebut. Maknanya tentang apa? Lalu, pengucapan pada saat membaca puisi harus jelas atau biasa disebut dengan pelafalan. Setelah itu, lengkapi dengan gerakan dan ekspresi yang sesuai dengan isi dari puisi tersebut. Perhatikan tempo dan irama pada saat membaca puisi. Cepat lambatnya kita mengucapkan kata, panjang pendeknya, dan kemerduan bunyinya. Dan kita harus memperhatikan jeda atau pemengkalan kata. Berikut adalah contoh tanda jeda dalam membaca puisi. Yang pertama, ada garis miring yang berjumlah 1. Tanda baca ini memiliki arti berhenti sesaat untuk bernafas. Fungsi tanda jeda ini hampir sama fungsinya dengan tanda koma. Yang kedua, garis miring yang berjumlah 2. Tanda baca ini memiliki arti untuk berhenti agak lama. Fungsi tanda jeda ini hampir sama fungsinya dengan tanda titik. Yang terakhir, ada garis miring yang berjumlah 3. Tanda baca ini memiliki arti untuk berhenti lama sekali. Fungsi tanda jeda ini digunakan pada akhir puisi. Berikut adalah contoh puisi sebelum diberi tanda jeda dan contoh puisi
setelah diberi tanda jeda. Tahukah kalian, salah satu cara membaca puisi ada yang disebut dengan deklamasi. Deklamasi adalah cara membacakan puisi tanpa menggunakan teks. Di sini, si pembaca harus menghafalkan isi dari puisi. Nah, anak-anak, Ibu rasa cukup sampai di sini penjelasan di video kali ini. Sampai berjumpa kembali di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.